Sahabat hikmah di balik kisah, 15 Desember 2021 silam, Laura Anna meninggal dunia. Laura dikenal sebagai influencer. Ia mengalami kecelakaan mobil pada bulan Desember tahun 2019. Saat itu, mobil yang disupiri sang kekasih, Gaga Muhammad, ringsek. Laura Anna divonis dislokasi tulang leher dan alami kelumpuhan. Laura dan Gaga kerap membagikan kemesraan mereka di akun media sosial masing-masing. Bahkan, dalam beberapa wawancara, Laura mengakui kalau dia termasuk bucin terhadap pasangannya. Bucin alias budak cinta. Apa saja dilakukan untuk menyenangkan hati pasangannya. Sayangnya, pasca kecelakaan hubungan keduanya kandas. Gaga dinilai tidak bertanggung jawab, baik secara moral, apalagi finansial. Oleh karena itu, Laura melaporkan Gaga dengan tujuan agar mantan kekasihnya itu mendapat ganjaran atas apa yang diperbuatnya. Dia menegaskan membawa kasus ini ke jalur hukum demi orang tua dan teman-temannya. Namun di tengah proses hukumnya tersebut, Laura Anna meninggal dunia. Dari kasus Laura dan Gaga, rasa cinta yang berlebihan berujung petaka. Lalu sebagai umat muslim, bagaimana sih sebaiknya kita menyikapi hal tersebut? Saya yakin pasti banyak sekali hal yang bisa kita ambil jadi pelajaran atau hikmah dari kisah di dalam tayangan tadi nih Pak Ustadz ya. Yang pertama Pak Ustadz, ini kita berarti berbicara soal bucin dulu. Sejauh mana kita boleh beruwu-uwu sebagai bucin kalau dalam Islam? Oh, ini bahasa uwu-uwu, bahasa apa lagi? Uwu-uwu. Oh, beruwu-uwu. Apa sih beruwu? Ya gitu, sayang-sayang, bucin gitu ya. Jadi budak cinta gitu loh Pak Lebih sayang Ustadz. kudet kalau gitu ya. Urusan kita ini ada di dunia karena bentuk cintanya Allah. Ya. Kita dititipin nafas, dikasih umur, itu bentuk cinta Allah. Jadi kalau kita pengen, ya Allah gimana sih, mana sih Allah cinta nggak sih sama kita? Ya nggak usah pakai nanya, situ bisa ngomong aja itu bukti cinta Allah. Jantung situ masih bisa berdetak, itu bukti cinta Allah. Pertanyaannya, seberapa besar cinta kita kepada Allah dibanding cinta kita kepada sama manusia? Pasangan hidup, sahabat, teman, orang tua, itu kan sama-sama hamba Allah. Semua ini yang memberikan hidup adalah Allah. Jadi kalau tujuan kita adalah cinta mencari Allah, maka semuanya udah kita dapetin tuh. Kenapa? Ini cinta yang terbaik. Contoh, kalau agak sulit dengan teori ini, saya coba mengilustrasikan dengan cerita. Robi'atul Adawiyah, terkenal Rob'ah, wanita Mesir yang saat itu dia menjajakan dirinya kepada para raja, pada panglima, ya, menjual dirinya lah. Wanita-wanita malam lah. Hidupnya 40 tahun lebih bergelimang dengan dosa. Tapi suatu saat dia menemukan cinta sejati, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menikah dengan seorang tukang kayu saja, tapi setiap hari tidak pernah dia lewati waktu tanpa air mata. Dia menangisi semua waktu yang pernah dia lewati penuh dengan dosa. Kenapa? Dia sudah menemukan cinta sejati hanya untuk Allah. Cinta sejati kepada Allah, akhirnya orang nggak sering sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kita berharap pada manusia yang suka menyakiti. Kan gitu. Kita berharap suami harus sesuai dengan yang kita mau. Tapi ternyata takdir berkata lain. Misalnya kecelakaan gitu ya. Ya Allah, orang yang saya sayang meninggal. Ketika kita sakit hati dan ingin ikut sampai bunuh diri, oh berarti itu bukan cinta sejati. Karena cinta sejati itu merasa bahwa jangankan suami, jangankan istri, nyawa saya sendiri suatu saat pun akan diambil sama yang memiliki, yang mencintai saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang yang meninggal, Anda sering bilang tuh di WhatsApp, di status, yakin deh kalau si A lebih dicintai Allah, atau yakin deh Allah lebih mencintai si A daripada kita, kan gitu ya. Kalau ada orang meninggal, karena memang sumber segala cinta itu muaranya adalah Allah. Jadi kalau kita pengen damai dengan cinta, ya cintailah Allah. Cinta yang paling hakiki, cinta yang paling sejati. Jadi ketika ada cinta dengan sama manusia, itu tidak seberapa nilainya gitu loh. Disakiti, ada Allah. Kita rindu karena Allah. Dihina, digosting karena Allah. Jadi jadilah bucinnya Allah gitu loh. Wow, keren banget Pak Ustadz. Iya. Kalau jadi bucin manusia sering sakit hatinya. Dulu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kalau lagi ngobrol sering bilang gini, kita kalau punya istri, punya harta, cukup taruh di genggaman tangan aja. Nih, taruh di sini, jangan di sini. Kalau di sini mah sering sakit hati, katanya gitu. Tapi kalau di sini pasrah, kapan Allah mau ambil, ambil ya Allah, ini milikmu.
tapi di sini ada Engkau ya Allah. Nah gitu. Tapi itu susah banget loh Pak Ustadz kadang-kadang. Sama, saya juga masih susah sebenarnya. Ya udah, kalau gitu karena tadi Pak Ustadz udah ngebahas ghosting. Ghosting. Aduh, ini ghosting itu paling bikin lelah hati deh rasanya kalau kita di ghosting karena tiba-tiba ngilang aja gitu Pak Ustadz. Iya, PHP ya. PHP banget, kayaknya nih nggak tanggung jawab banget. Nah, ghosting kalau dalam Islam ini gimana nih Pak Ustadz? Iya, kalau berbicara tentang ghosting ini pasti urusan cinta, walaupun mungkin luas ya. Iya. Project ada yang ghosting, iya kan? Katanya bla bla bla, nggak taunya ngilang. Padahal uang udah masuk. Tapi memang ghosting ini udah sangat identik dengan cinta lah ya anak muda zaman sekarang. Sebenarnya ghosting ini kan lebih kepada nilai bertanggung jawab atau tidak. Ingat parameter ukuran kesejatian seorang laki-laki itu dari tanggung jawabnya, kan begitu ya. Ada orang yang tidak bisa membahasakan cintanya dengan romantisme. Ada laki-laki yang seperti itu banyak. Tapi satu yang dia pegang teguh, saya ini bertanggung jawab karena saya laki-laki. Dan itu fitrah manusia, gitu loh. Fitrah seorang laki-laki itu yang bertanggung jawab. Nah kalau gitu Pak Ustadz gimana ya caranya? Mungkin ini untuk para orang tua, bagaimana caranya kita mendidik anak laki-laki ya, termasuk juga mungkin perempuan supaya dia bisa menjadi sosok yang bertanggung jawab. Anak laki jangan terlalu dimanja, beri dia tanggung jawab, gitu. Supaya ketika kelak besar, dia punya tanggung jawab yang besar. Biasanya karakter orang yang suka ghosting itu ya karena memang terlalu banyak dimanja, tidak banyak berhadapan dengan dunia nyata yang dia harus bertanggung jawab atas apapun yang dia lakukan. Maka seorang muslim yang baik, apalagi seorang laki-laki, ketika dia mengutarakan cinta untuk lebih serius kepada orang yang ingin menjadi pendamping hidupnya, itu bukan hanya sekedar diutarakan, tapi ada tanggung jawab penuh dunia akhirat di situ. Hati-hati, ghosting kita bisa lari, tapi tidak dengan Malik Yaumiddin. Allah pasti punya hitung-hitungan nanti di padang mahsyar. Mendingan kita baper karena itu deh daripada baper gara-gara cinta kepada manusia ya. Iya bener, nggak ada habisnya ya. Mendingan baper sama Allah kan enak. Bener. Aduh. Yang lain semuanya sahabat hikmah jangan baper ya, jangan baper kalau kita ternyata udah setengah jam nih Pak Ustadz. Aduh, waktunya nggak terasa ya, nggak apa-apa ya. Udah setengah jam? Udah setengah jam menemani sahabat hikmah semua. Nggak usah khawatir, tapi kan besok kita ketemu Insya lagi. Allah. Insya Allah ya sahabat hikmah. Kita pasti pernah mendengar atau merasakan sendiri bahkan peristiwa baik, peristiwa buruk. Tapi alangkah bijaknya kalau kita bisa mengambil pelajaran. Karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya dan Ustadz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.